Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, haji itu melelahkan. Kemarin kita juga sudah tahu bagaimana Nabi SAW mengatakan buat para wanita ya, bahwa bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, apa? Haji mabrur. Dan ternyata haji kita insya Allah sudah selesai. Rasulullah SAW selesai beliau mabit di Mina, selesai lempar jumrah yang terakhir, beliau kemudian menuju ke Mekah untuk tawaf wada, lalu beliau pulang. Masya Allah, sampai bunyinya kayak pintunya pun merasakan kelelahan haji kayak. Jadi memang lebih utama ketika selesai haji itu pulang. Selesai sudah, pulang. Ketika Nabi mau pulang alaihissalam, dikatakan Sofia kalau nggak salah, apa Zainab, datang bulan. Tadi yang disebutkan pada datang bulan, mama datang bulan. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, ahabisatuna hiya, apa dia akan menahan kita nggak pulang nih? Ya nungguin kalau datang bulan, kan belum tawaf ifadah. Kemudian dikatakan, oh dia sudah tawaf ifadah ya Rasulullah. Oh, alhamdulillah, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan-perempuan pada waktu itu berangkatnya memang nggak sama Nabi SAW. Mereka ada rombongan perempuan-perempuan sendirian. Mereka tawafnya sendiri, ya, tidak didampingi sama Rasulullah SAW. Nabi lebih mendampingi umatnya pada waktu itu. Dan tentunya mungkin perempuan dari jarak yang jauh melihat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pula bahwasanya tawaf wada itu bagi orang yang berhalangan nggak wajib hukumnya untuk tawaf wada. Ahibati fillah, kalau bicara haji mabrur, semua ingin haji yang mabrur. Haji mabrur itu dapat diketahui atau dapat dibayangkan ya, dari prosesnya, bahkan dari sebelum proses tersebut. Bicara tentang ikhlas niat ya, bicara tentang taubat, bicara tentang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ana rasa kita berusaha maksimal untuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita kemarin alhamdulillah bisa tarwiyah di saat banyak travel yang nggak bisa tarwiyah. Ada di antara travel tersebut atau jamaah tersebut yang tidak mau tarwiyah, ada yang tidak mampu tarwiyah. Yang tidak mau memang programnya dari awal langsung ke Arafah, itu tidak mau. Tapi yang tidak mampu, dia punya program tarwiyah tapi tidak ada sarana yang bisa mengantarkan mereka ke Mina untuk tarwiyah. Kita bisa. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bisa menyelesaikan tarwiyah berangkat ke Arafah sebelum zuhur kita sudah sampai ke Arafah. Ada orang-orang mungkin yang telat sampai ke Arafahnya, kita enggak. Kita juga alhamdulillah bisa menyelesaikan wukuf kita sampai matahari terbenam, lalu kita berangkat dan kita bisa sampai ke Muzdalifah bahkan sebelum masuk waktu Isya. Kita bisa mabit sampai subuh. Di saat sebagian travel masuk Muzdalifahnya aja udah telat, kita bisa sampai subuh. Kemudian kita bisa meninggalkan Muzdalifah, subhanallah. Sebagian travel ada yang kita habis subuh meninggalkan Muzdalifah, ada yang lewat tengah malam sudah meninggalkan Muzdalifah. Kita enggak, kita ingin sesuai dengan sunnah Nabi SAW sampai kita subuh. Kita meninggalkan Muzdalifah sampai ke Mina, masih pagi di Mina. Sama Nabi SAW sampainya masih pagi. Kita bisa sampai di sana, kita berbenah-benah diri, kemudian kita bisa lempar jumrah di waktu yang afdal. Waktu duha itu waktu yang paling afdal untuk lempar jumrah Aqabah.
Di saat sebagian orang ada yang melemparnya sebelum subuh, karena memang mereka uzur umpamanya. Atau ada yang melemparnya di malam hari. Kita bisa melempar di waktu duha. Kita lempar tuh jemaah. Kemudian di hari yang sama kita bisa melaksanakan tawaf ifadah. Jadi Nabi SAW hari full itu, hari 10 itu semua amalan haji selesai. Dan kita bisa menyelesaikan itu insya Allah. Kemudian kita balik ke Mina. Nah, di situ kita balik ke Mina tidak bisa tepat waktu karena kondisi di jalannya. Tapi alhamdulillah kemarin Anda ditelepon sama Ustadz Nabil waktu masih belum sampai ke Mina. Ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sebagian jamaah ingin balik ke hotel transit, kata dia. Ya apa ini, sudah kembali ke hotel transit aja kita nggak boleh turun. Anak ngomong nggak ada. Jamaah bawa sampai subuh. Kalau subuh memang kita belum sampai ke Mina, pulang jamaah. Dan alhamdulillah kita bisa sampai di Mina dan kita mabit di Mina. Kita ambil nafar tsani. Padahal nafar awal boleh. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Yang mau nafar awal nggak apa-apa, nggak dosa. Yang mau nafar tsani nggak apa-apa, nggak dosa, asalkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita milih nafar tsani. Kenapa? Karena Nabi SAW milih nafar tsani. Alhamdulillah. Terus kira-kira haji kita mabrur apa enggak? Wallahu a'lam. Kita berharap dan berdoa. Di antara tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, itu dia selepas haji menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Dan orang itu akan merasakan, fulan ini kayaknya hajinya tidak mabrur. Wah, antum suudzon. Iya Ustaz, sebelum haji dia Ustaz nggak bener, pulang haji tambah nggak bener lagi. Kadang kan terjadi. Ini kembali kepada tadi niat ya. Ada orang yang berangkat haji karena terpaksa, subhanallah jemaah. Ada orang menuju kepada Allah itu karena cinta kepada Allah. Dia cinta. Ada yang berangkat menuju kepada Allah karena nggak enak sama tetangga. Kejadian di Jakarta, bukan di Jakarta, di sini ada satu jamaah haji kita. Waktu itu umroh kalau nggak salah, dia cerita waktu anak wawancarai dia, gimana cerita haji bapak yang pertama kali, kata dia. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini kepala rumah sakit umum di Jakarta, Ustaz. Di mana dia cerita? Suatu hari anak ngantar istri anak. Sore hari itu istri mau beli bunga, Ustaz. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah. Masya Allah, sampai berangkang ini tanda haji mabrur mungkin. Iya, dia ngantarkan istri beli bunga yang di jalanan tuh di Jakarta biasanya banyak orang jual bunga. Akhirnya dia nggak turun, dia duduk di mobilnya, istrinya yang turun. Sambil di mobil dia lihat yang jualan bunga orang Betawi, pakai kaos oblong putih sama sarung, pakai peci putih. Dia mikir, masa dia sudah haji, gitu dia. Kan dulu memang top peci putih itu ikon tanda orang haji gitu loh. Di masa itu nggak sembarangan antum pakai topi peci putih itu. Kalau sekarang mah udah semuanya. Akhirnya setelah dia nungguin istri lama, dia turun. Dia kepingin tahu sama orang ini, bener nggak dia sudah berangkat haji. Dia tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tanya, Bapak sudah haji? Kata dia, Alhamdulillah sudah 2 kali saya haji. Dia langsung seperti ketamparan, Ustaz. Anak kepala rumah sakit, nggak berangkat haji, kata dia. Anak sama istri daftar haji, berangkat, gitu. Ada orang yang termotivasi dengan kejadian seperti itu, tapi bukan niatnya ingin dipuji orang, tapi dia ingin menjadi lebih baik lagi mungkin karena malu dengan orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi mungkin di bawah, tapi secara keimanan di atas. Bahkan di Jember itu ada cerita istri di sebuah pasar,
Ada orang yang jualan sayur numpang di depan tokonya orang. Yang punya toko nggak berangkat haji, yang jual sayur berangkat haji. Kenapa? Tadi ada sesuatu yang menyebabkan orang ingin berangkat haji. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya kendaraan, dia tapi ingin menuju kepada Allah. Dia ingin mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah. Maka orang yang berangkatnya karena cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa, insya Allah pulang mabrur haji. Insya Allah kayak gitu. Dan tanda-tanda haji yang mabrur itu tadi menjadi lebih baik. Mabrur itu dari asal kata albir. Albir itu kebaikan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang albir, albir itu apa sih? Kata Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Albir itu adalah akhlak yang mulia. Maka bagaimana kita pulang akhlaknya lebih baik. Jadikan orang yang pertama merasakan mabrur kita itu pasangan hidup kita. Jadi istri ngelihat suaminya, insya Allah mabrur haji suami anak. Kenapa? Dia nggak teriak-teriak lagi. Ustaz. Dia kalau marah diam sekarang. Dia kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya Ustaz, Allah kebun binatang keluar Ustaz. Ada yang seperti itu Ibu? Nggak ada? Ada katanya Bapak. Ada tadi merasakan perbedaan langsung. Suami yang biasanya keluyuran sekarang nggak keluyuran lagi. Pulang ke rumah tepat waktu. Kemudian istri juga berubah. Suami merasakan Masya Allah saat pulang haji istri anak, ya Allah kayaknya mabrur dia. Kenapa? Karena dia selalu tampil cantik buat anak sekarang. Nggak ada daster lagi. Dibungkus dasternya ada. Nah, ada perubahan sikap yang nyata. Karena jemaah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Ibnu Qayyim menjelaskan hal itu. Yang pertama, bi'ilmin. Dengan ilmu, yubassiruhu wa yahdi. Ilmu ini dia jadi faham, tahu mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana nggak boleh. Yang dulu dia nggak tahu, dia jadi tahu. Ini pondasi pertama untuk menjadi sempurna. Yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, sempurna tapi jadi paling rendah. Maka bagaimana menjaga kesempurnaan itu? Yang pertama dengan ilmu, yang kedua bihimmatin turaqi, dengan semangat, dengan tekad yang mengangkat dia. Dia faham, dia amalin. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita faham, kita bisa ngamalin. Di sini bagaimana seorang istri ketika dia sudah haji, dia semakin menghargai suaminya. Dia nggak pernah tanya lagi sama suaminya dari mana. Ibu-ibu suami itu kalau ditanya dari mana paling sakit hati. Nanti diganti pertanyaannya apa? Mau apa? Pernah ke restoran ditanyai dari mana? Kita kalau ke restoran ditanya mau apa? Maka kenapa sebagian suami itu lebih suka pulang ke warung daripada ke rumah? Karena kalau sampai warung langsung ditanya mau apa Bapak? Kalau ke rumah dari mana Bang? Ini jam berapa ini udah? Allahu Akbar. Dari sini ketemu sama siapa? Ngomong apa aja? Masya Allah, kayak pegawai pajak aja dia jawab. Terus ini suami Allah Ahsan nunggu istri tidur. Ahsan nunggu istri tidur pulang ke rumah. Artinya berubah, istri berubah. Dan tunjukkan perubahan itu karena Allah Azza. Dia tahu nggak, anak harus jadi lebih baik. Anak harus jadi lebih baik. Dan itu bisa dirasakan sama suami. Suami yang menjadi lebih baik, menjadi hadis Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Khairun nisa, wanita yang terbaik adalah yang paling menyenangkan suaminya. Jadi ada perubahan sikap dirasakan jemaah. Karena terus terang ada orang yang pulang haji cerai. Na'udzubillah. Iya. Pulang haji malah cerai, berantakan rumah tangganya. Loh ada apa sebenarnya? Ya boleh jadi mudah-mudahan itu tanda mabrur juga Ustaz. Salah satu dari mereka.
Yang awalnya mungkin perempuan ini awalnya dia nerima suaminya, tapi setelah pulang haji Anda nggak terima suaminya, Ustaz. Kalau tetap dia nggak sholat, selamat tinggal. Ana yakin Allah akan menjamin hidup Ana. Nah, ini juga tanda mabrur. Artinya dia semakin baik ya. Yang awalnya dia bergantung sama suaminya, dia takut nanti Ana kalau cerai, Ana makan apa, bagaimana masa depan anak-anak Ana. Dia sudah slogannya satu, labbaik Allahumma labbaik. Aku menuju kepada Allah. Aku nggak menuju kemana-mana, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda bir. Maka tolong dijaga sekarang, diperhatikan. Pulang di sini nih, kita perbaiki akhlak kita. Dan kita subhanallah ketika haji itu diajarin banyak pelajaran, banyak sekali kalau mau dibahas hikmah dari haji itu. Dan saya rasa para jamaah bisa mengambil hikmah itu sendiri. Di antaranya kita belajar ya membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ternyata kebutuhan kita untuk tidur itu berapa kali berapa jamaah? Ibu-ibu butuh kasur berapa kali berapa? 60 kali 180 cukup? Oh, 2 meter. Kemarin kita desek-desekan cukup, alhamdulillah. Bisa tidur gitu kan. Jadi kalau bicara kemauan, oh kita maunya 200 kali 200. Itu maunya. Dan bisa beli, bisa ibu. Tapi kalau bicara kebutuhan ternyata nggak butuh besar ternyata. Dan terbukti tatkala kita mati, kita butuh segitu. Itu kebutuhan kita di bumi ini, kita butuh tempat segitu. Kita nggak butuh rumah 1000 meter. Kita butuh rumah yang hanya menutupin kita dari panas. Kemarin kita rasakan kita di tenda pun bisa hidup. Bisa. Ibu-ibu kalau bicara pakaian butuhnya berapa lembar pakaian? Kita nih safar nih belajar juga kan. Cukuplah segitu pakaian. Ntar gimana? Cuci di sana. Barusan lihat emak-emak sudah bawa satu kresek. Cuci. Kita ini sebenarnya kalau dalam kehidupan ini butuh baju itu 2. Ya ibu-ibu. Satu dipakai, satu buat salin. Tapi kadang-kadang kalau bicara keinginan, makanya ada jemaah haji yang bawa tas besar-besar. Ada ngomong, buat apa ini? Oh ini lain Ustaz. Ini hari ini pakai baju warna ini, warna ini, warna ini, macam-macam akhirnya. Tas, Masya Allah. Ana pernah berangkat umroh itu sama satu jamaah yang tiap hari tasnya ganti ya. Ya Allah ganti lagi. Ganti lagi. Kebutuhan itu 1 tas atau 2? Tas itu harus salin tas? Enggak, kayak kalau baju harus salin, harus ganti lah. Kalau tas kan nggak perlu kan? Perlu ganti tas. Sebulan sekali mungkin mau dicuci tasnya gitu. Tapi ada yang tiap hari ganti tasnya. Gimana? Tasnya? Salin itu ganti. Gak tahu lah. Salinan itu bahasa Indonesia Bapak. Masya Allah gimana? Ada ruang bersalin, melahirkan itu. Ruang bersalin itu bukan ruang ganti gitu kan. Iya, ada artinya 1 untuk ganti, 1 untuk dipakai. Kita belajar di sini jam. Kita kemarin di Mina diajarin itu. Bahkan disampaikan kalau bisa 1 tas buat berdua suami istri. Walaupun banyak yang melanggar kan. Nggak usah. Ana nggak cocok sama istri Ana. Ana mau bawa sendiri. Tapi kita diajarin itu ya. Alhamdulillah. Pelajaran itu bawa ke pulang. Kita jadi tahu mana kebutuhan dan mana kelebihan, kemauan sebenarnya. Ada satu kawan bicara, nyampaikan, Ustadz, ada sebuah penelitian katanya. 70% apa 80% dia katakan orang itu beli mobil karena emosi. Bukan karena kebutuhan. Karena emosi. Kalau kebutuhan, insya Allah banyak mobil yang nggak laku. Orang kalau bicara kebutuhan, Ana butuh mobil, AC-nya dingin, Ana punya anak 6, yang segini, ya oke. Kalau keinginan enggak, mau yang merek ini, yang merek ini, yang merek ini, itu emosi. Kalau dia pakai akalnya dia nggak akan beli itu. Tapi karena emosi, ada keinginan ya, ada kepingin tampil ini dan itu, akhirnya jadi beli. Itu yang terjadi sama kita dan kita bisa rasakan enggak. Ternyata kita kalau bicara kebutuhan, sedikit
kebutuhan manusia itu. Kita masih ingat ya ungkapan yang sering kita dengar di Indonesia, orang bekerja itu untuk apa? Sesuap nasi. Selalu bicara sepiring nasi. Itu kebutuhan. Anak punya kawan kerja di Amerika waktu itu. 10 tahun dia kerja. Anak antum pulang. Ya apa loh saat kita nih cari sesuap nasi. Antum kalau sesuap nasi di Indonesia banyak. Tapi kalau kepingin sesuap emas ya harus ke Amerika, ke mana seperti itu. Maka ambil pelajaran itu dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana sekarang kebutuhan kita? Kalau bicara kebutuhan, anak butuh rumah yang besar di surga Allah SWT. Makanya ada orang yang Masya Allah jamaah, dia bangun rumah Allah dulu, selesaikan rumah Allah dia bangun, dia baru selesaikan rumah dia di dunia. Kenapa? Ini kebutuhan anak. Ini kebutuhan anak. Rumah Allah itu kebutuhan anak. Rumah ini kemauan anak. Anak kepingin punya rumah bagus, ini kemauan. Tapi kalau bicara kebutuhan, ini yang anak butuhkan. Makanya ada satu orang yang Masya Allah ya, cerita di Solo ya, orang ini setiap beli sesuatu selalu 2 dia. Uang belanja bulanan 2. Bukan karena istrinya 2. Tapi karena mau belanja 5 juta. 5 juta dia kasih buat kebutuhan rumah tangga, 5 juta dia berikan ke panti asuhan, ke pondok. Dia selalu gitu. Beli baju selalu 2 dia. Sampai suatu hari dia beli mobil 2. Sampai anaknya tanya, Abah kalau baju 2 oke, tapi mobil 2. Kata dia, nak, Abah butuh naik mobil di padang mahsyar nanti. Abah bukan cuma mau pakai mobil di dunia, kepingin di padang mahsyar itu abang punya. Ini kebutuhan jemaah. Maka kita harus berpikir tadi rasional ya. Kalau bicara bagaimana kita berpikir dengan akal yang cerdas tadi, kebutuhan anak harus anak penuhin dulu sebelum kemauan. Itu orang cerdas, kebutuhannya dipenuhin baru bicara kemauan. Sebagian orang enggak. Sampai ada seorang bapak-bapak yang minta keringanan biaya SPP anaknya. SPP anaknya itu ya di kampung ya 50.000 sebulan. Dia seorang kalau nggak salah tukang becak ya. Dia minta keringanan. Ditanya sama pihak sekolah, Bapak nggak mampu kata dia. Lalu ditanya, Bapak ngerokok? Kata dia. Iya ngerokok saya, kata dia. Sehari berapa? Sehari 10.000. Kalau sebulan 300.000. SPP anak 50.000. Gak mampu Bapak? Iya gak mampu saya. Bayangin jemaah. Kadangkala kemauan mengalahkan kebutuhan. Inilah yang kau butuhkan. Maka haji mengajarkan kita untuk membedakan antara mana kemauan dan mana kebutuhan, dan kita praktekkan ketika kita pulang. Yang terakhir jemaah, berkaitan dengan haji mabrur ini, di antara yang harus merasakan perubahan kita itu yang atas dan bawah kita, orang tua dan anak kita. Maka bagaimana bapak menjadi bapak yang dirindukan sama anak-anaknya, diharapkan kehadirannya, yang sekarang bukan hanya mikirin kerjaan doang. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi memikirkan anak-anaknya, punya waktu duduk bersama anak-anaknya. Dan anak pun merasakan, bapakku pulang haji, kata dia. Iya bapakku tambah baik sekarang sama aku. Gak pernah bapakku main blok-blok itu apa yang disusun-susun, sekarang mau bapak main, kata dia. Aku kadang-kala diajak naik motor sama bapak, berduaan. Kadang-kala diajak, pokoknya bapak punya waktu buat keluarga sekarang. Dulu gak punya. Punya waktu buat sohibnya. Kalau sama sohib ini itu Masya Allah kemana-mana. Buat anaknya gak punya. Ini terjadi jemaah. Maka perubahan itu harus terjadi kita. Enggak. Yang paling berhak mendapatkan waktuku itu anakku. Kemudian orang tua. Nih bagaimana seorang anak yang berbakti sama orang tuanya. Momennya nanti pulang nih, datangin orang tuanya dulu. Bawa oleh-oleh buat orang tuanya. Beli yang terbaik buat orang tuanya. Anda ingat ada seorang anak ya, yang dia dapat rezeki makelaran. Dia dapat duit, Anda lupa 1.000 apa 10.000 real. Dia dapat duit itu makelaran. Yang pertama dia lakukan, dia beli hadiah, dia beli parfum buat orang tuanya.
Maka antum pulang belikan yang terbaik buat orang tua antum. Bukan buat istri, tapi buat orang tua. Ada seorang suami sama istrinya sama ibunya berangkat ke tuku emas nih. Biasalah, perempuan suka sama perhiasan emas itu. Milih ini, ibunya lagi gendong anaknya. Lagi milih emas, milih gelang, ini banyak lah yang dipilih sama istrinya. Ketika mau bayar dia, loh kok lebih, nggak seperti yang ditulisan. Oh iya tadi Al-Ajuz itu yang perempuan tua itu ngambil cincin kata dia. Marah anaknya, buat apa ibu cincin ini? Istrinya dibelikan berapa on itu, ibunya hanya satu cincin bikin dia ribut. Si istrinya akhirnya belain ibunya. Dia mengatakan, udah bang, biarinlah, kan cuma cincin. Nanti siapa yang mau gendong anak kita? Na'udzubillah, nih perempuannya juga. Dia pikir nih ibunya jadi tukang gendong anaknya. Dia kasih cincin sebagai balasan karena dia gendong anaknya. Dia harus berpikir itu kasih semua yang dimiliki suami kepada ibunya karena dia yang gendong ibumu, yang gendong suamimu pada waktu itu. Maka tolong kita tunjukkan, kita pulang semakin berbakti sama orang tua kita. Berikan yang terbaik buat orang tua kita. Waktu, ya, harta, hadiah tadi disebutkan. Cari antum hadiah buat orang tua. Mungkin seorang berpikir, nah, mau lewat sini dia. Bang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya jadilah anak berbakti sama orang tua. Gimana kalau orang tua yang sudah meninggal dunia? Ketika orang tua sudah meninggal dunia, dia lebih butuh lagi sama kebaikan anaknya. Karena dia udah gak bisa sholat, gak bisa zakat, gak bisa puasa, gak bisa haji, udah berhenti, putus amalan dia. Engkau masih hidup, engkau bisa melanjutkan kebaikan orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna min abarril birri. Abarril birri, ini bir, ingat mabrur itu dari asal kata bir. Nabi SAW mengatakan termasuk bir yang puncak, kebaktian anak, kebaikan anak kepada orang tua yang paling maksimal itu. Subhanallah. Seperti apa? Kata Nabi SAW, ayyasilar rajulu ahla wuddi abih. Anak ini berbuat baik, menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Bukan sama orang udah mati orang tuanya. Kebanyakan kita itu nggak tahu lagi sama kondisi kawan-kawan orang tua kita. Orang-orang yang dicintai orang tua kita di kampung. Biasanya kalau dari kampung ya. Kenapa orang tua itu nggak mau dibawa ke kota kadang-kadang? Enggak. Ibu di sini aja. Bapak di sini aja. Karena di situ ada cinta yang nggak bisa mereka tinggalkan. Maka itu bapaknya udah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia, berangkat ke kampung. Mana orang-orang yang dulu dicintai sama orang tua kita? Kawannya, sohibnya, datengin, berbuat baik sama mereka. Rasulullah SAW itu setia sama Khadijah. 9 istrinya tidak menggantikan Khadijah. Bagaimana kesetiaan beliau itu terhadap Khadijah? Kalau beliau punya rezeki, beliau potong kambing, beliau mengatakan kirimkan ke teman-temannya Khadijah. Temannya jangan. Kirimkan ke fulana. Itu biasa datang sama Khadijah, kirimkan ke fulana. Ini termasuk kesetiaan. Dan anak pun bagaimana dia setia sama bapak ibunya, dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang bapak kita cinta sama mereka dulu. Yang ibu kita dulu care sama mereka. Kadang-kadang udah tinggal di Jakarta, ditanya antum nggak pulang kampung? Oh, udah nggak ada orang tua Ustaz. Ketika orang tua antum nggak ada, antum seharusnya lebih sering pulang kampung. Orang tua butuh kau berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa tadi? Berhubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Cuma memang ya banyak di antara kita tadi yang kurang peduli sama orang tuanya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika dia pulang dari Mekah ya, atau pulang haji atau pulang umroh, di tengah jalan dia ketemu sama orang Badui. Orang Badui ini turun dari ontanya Abdullah bin Umar, dikasih surbannya. Mahal surbannya Abdullah bin Umar ya. Kemudian dikasih kendaraannya, baglah itu, yang biasa digunakan untuk ganti kalau naik apa?
Kalau kecapean naik onta, nah itu dikasih. Orang-orang ngomong, ini Badui kasih 2 dirham udah seneng gitu. Kan ada orang dikasih 100.000 udah seneng ya mah. Ada orang dikasih 1 juta udah gembira. Udah dia Masya Allah, Jazakallah khair, Barakallah fiik. Ini dikasih 100 juta aja mah. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tadi, termasuk kebaktian yang paling puncaknya dari anak itu adalah berbuat baik kepada orang-orang yang cintai orang tuanya. Katanya Abdullah bin Umar, bapaknya orang ini dulu sohibnya Umar. Bapaknya, bukan dia jemaah. Bapaknya. Maka tolong jemaah, antum yang punya rezeki, belikan hadiah. Kalau bapak antum sudah meninggal dunia, berikan kepada orang-orang yang dicintai sama orang tua kita. Yang mereka mungkin bingung, loh, antum siapa? Anaknya fulan. Maka mereka akan ingat sama orang tua antum dan akan mendoakan orang tua antum. Datang lagi, antum anaknya siapa? Loh, anaknya fulana, kata dia. Oh Masya Allah, ibumu dulu gini. Didoakan lagi ibu kita sama orang-orang itu. Karena kita nggak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Maka teruslah berbuat baik. Maka insya Allah dengan cara seperti itu ya, moga haji kita jadi haji yang mabrur ya. Sebagai penutup, kita nggak jadi ke Taif karena kondisi ya. Jadi banyak travel akhirnya memilih ke Taif dulu sebelum mereka masuk ke hotel. Karena padat di sana, yang juga sebagian jamaah mungkin kurang fit. Kita akan tunda mungkin 2-3 hari setelah kita berada di Mekah ya, di hotel sana. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya sekarang. Bagi yang mungkin masih belum menyelesaikan tawaf ifadahnya, nanti kalau sampai di hotel silahkan menyelesaikan tawaf ifadahnya, karena memang ada larangan yang belum terangkat ya, dengan belum menyelesaikan tawaf ifadah. Ada pertanyaan jemaah? Tafadhal. Bismillah. Ustaz, untuk menghindari riya ya, begitu pulang ini kita udah berusaha untuk menutupin untuk berangkat, tapi begitu pulang ada aja yang tahu untuk orang rumah gitu, maksudnya sekitar komplek. Kalau misal kita dipanggil Pak Haji itu seharusnya kita bilang nggak usah atau biarin aja Ustaz? Masya Allah ya. Ibadah haji ini ibadah yang nggak bisa disembunyikan. Rasulullah SAW ketika berhaji, di antara yang beliau ucapkan ya, Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, haji untukmu yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Dilihat berapa orang Nabi SAW ketika haji? 124.000. Diketahui oleh umatnya sampai hari ini. Jadi urusan niat itu adalah urusan hati. Kalau sholat kita bisa sembunyikan, nggak ada orang tahu. Kita bisa puasa Senin Kamis, nggak ada yang tahu. Wala istri tahu. Ada orang yang Masya Allah disebutkan jamaah, dia berpuasa selama 20 tahun. Istrinya nggak tahu. Dia berangkat pagi, dia bawa sarapannya. Di setengah jalan dia sedekahkan kepada orang. Di pasar dia nggak makan. Orang berpikir oh mungkin sudah makan di rumahnya. Maghrib dia berbuka, dan itu makanan dia. Maksudnya makan malam dia itu berbukanya dia. Itu bisa disembunyikan. Haji nggak bisa. Antum kelihatan sama orang-orang nih. Oh ini haji ya. Atau mau pakai jurus menghilang gitu ya. Jadi ketika dorong ibu mungkin nggak kelihatan. Kelihatan. Jaga hati. Kalau dipanggil Pak Haji, ya sudah, nggak ada masalah dia panggil Pak Haji, asalkan kita nggak minta. Tapi lama kelamaan haji, terus dipanggil nggak haji, loh siapa fulan? Nggak nol. Jadi perlu jaga hati. Jadi nggak ada urusan gelar, itu nggak ada urusan. Kemarin kita sudah baca atau dengar ya, gelar haji itu yang memberikan siapa? Belanda sebenarnya. Penjajah. Bukan hanya Belanda, di Mesir mungkin
Inggris yang memberikan. Karena di Turki juga ada gelar haji itu. Sampai ada sebuah kejadian di bus yang dirampok ya, bus ini ya. Itu mereka mengatakan turun semuanya. 2 orang nggak turun. Kok nggak turun, kata dia. Oh, kok nggak manggil haji? Saya sudah haji. Oh ya, haji turun. Turun baru dia. Jadi karena gelar itu menjadi sesuatu yang jadi prestis buat orang nanti. Maka ya orang mau manggil haji ya kita nggak bisa marahin kau kita. Tapi kita nggak ada masalah, kita nggak usah panggil haji. Karena dia takut kalau nggak manggil haji nanti dianggap tidak menghormatin. Maka jangan nulis. Sekarang kan memang ya jadi gelar ya jemaah. Presiden kita siapa? Dr. Andes Haji Jokowi. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya lumrah di masyarakat. Tapi kita berusaha untuk tidak mencatatnya dalam tulisan kita. Undangan-undangan umpamanya. Kalau nggak ada gelar haji nggak datang. Ini siapa? Antum undang siapa? Lo anak udah kirim undangan, kata dia. Siapa? Enggak, salah tulis engkau. Nggak ada hajinya, anak sudah haji. Bayar 30.000 ini. Asa nggak dipanggil haji? Barakallahu fiik. Naam, fadhal. Bismillah, Ustaz. Untuk sunnah-sunnahnya ketika kita pulang dari haji itu apa saja? Karena kan saya pernah dengar kita mampir masjid terdekat dulu sebelum sampai rumah untuk sholat 2 rakaat. Itu apa benar? Terus yang kedua, ketika ada saudara atau tetangga datang ke rumah kita, biasanya kan mereka minta doa gitu. Doa apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Karena ada kejadian di teman-temannya istri anak itu sekarang lagi belajar membaca doa. Doa ketika dimintain doa. Iya, dimintain doa. Jadi bingung kan itu, jadi apa yang ini. Terus yang ketiga ini Ustaz, saya lupa Ustaz. Nanti aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang dari safar, bukan hanya dari haji ya. Memang beliau biasa datang ke masjidnya dulu. Beliau sholat di sana baru ke rumahnya. Dan biasanya dulu mereka datang ke masjid, di antara tujuannya biar keluarga-keluarga itu dengar bahwa suaminya sudah datang, sehingga mereka bisa bersiap-siap menyambut suaminya. Dan dulu Nabi SAW melarang seorang itu masuk ke rumahnya di malam hari. Datang dari safar, kemudian dia ketuk rumah istri malam hari. Itu dilarang. Namun kalau sekarang para ulama menyebutkan karena sudah ada handphone apa, kasih tahu anak pulang nih. Sehingga istrinya siap-siap gitu loh menyambut suaminya. Karena ada kejadian seorang yang hampir saja membunuh keluarganya. Ketika dia masuk rumahnya ada laki-laki di rumahnya ternyata. Ternyata mertuanya. Wah, kadang-kala kan masa lalu nggak ada listrik ya, gelap gulita seperti itu. Jadi kalau mau datang ke masjid silahkan sholat ke masjid. Tapi kalau enggak langsung ke rumah nggak ada masalah, karena memang mereka sudah tahu kita nyampe ya. Terus berkaitan dengan minta doa. Dalam agama kita ada tawasul yang diperbolehkan. Itu tawasul dengan doa orang soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah disuruh Nabi SAW. Nanti Umar akan datang seorang yang bernama Uwais. Dia dari Qaran, dari Murad, dari Qaran, kata, dari Yaman sana. Kalau engkau ketemu dia, engkau kalau bisa engkau minta dia mendoakanmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Bayangin ya. Dan betul akhirnya ketemu sama Uwais. Uwais mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau bicara kemuliaan lebih mulia siapa, Uwais sama Umar? Umar. Tapi karena Nabi SAW nyuruh Umar minta doanya Uwais, maka Umar mengatakan istaghfirli. Kata Uwais, masa engkau minta doa sama aku gitu loh? Aku yang minta engkau mendoakan aku. Umar tanya, anta Uwais? Iya, kata dia. Engkau punya ibu yang kau berbakti sama dia? Iya. Engkau dulu punya penyakit ini? Sebutkan semua iya. Rasulullah SAW nyuruh aku kalau ketemu engkau, aku disuruh minta doamu agar engkau memohonkan ampun buat aku. Jadi wajar kalau pulang dari haji dimintain doa ya, karena mereka berharap ya mungkin doanya lebih
dikabulkan orang ini, boleh-boleh aja seperti itu. Apa yang harus kita bacakan buat mereka? Ya bebas aja sebenarnya. Kita bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma kebanyakan kita itu jemaah biasa mengaminkan doa. Sehingga ketika diminta doa di Indonesia kan rata-rata amin, amin. Antum doa, aduh enggak, anak amin aja. Kebiasaan kita. Akhirnya kita nggak bisa berdoa. Tapi alhamdulillah selama kita di sini kita diajarin doa terus. Ya udah doa yang dibaca di Arafah, doakan buat dia nggak apa-apa. Jadi bebas, nggak harus doa tertentu ya. Kalau bicara dia anak kepingin antum doakan, oh udah anak doakan ketika di Arafah umpamanya, ketika dilempar jumroh. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah.